Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Saiful Milah dengan NPM 235001033. Saya dari kelas B ingin menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan dari kelompok 6. Pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan. Ada tiga kategori dalam ilmu. Yang pertama ada hipotesis, dan yang kedua ada teori, dan yang ketiga ada dalil hukum. Yang pertama kita bahas tentang tiga kategori ilmu hipotesis. Hipotesis ialah digunakan sebagai pikiran berdasarkan sejumlah data. Dan untuk teori, ilmu menurut teori dikategorikan serangkaian bagian atau variabel definisi yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis. Dan kategori ilmu dalil hukum yaitu argumen atau alasan yang digunakan untuk membenarkan atau mendukung peraturan atau kebijakan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Hidayat. Saya dari Agro kelas B, dari program studi agroteknologi. Nah, merujuk pada pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insak, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dengan truth. Jadi, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, adalah kontradiksi. Nah, beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Salam sebagaimana dikutip oleh Saudi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama ada pengetahuan biasa, yang kedua ada pengetahuan ilmu, yang ketiga ada pengetahuan filsafat, dan yang terakhir keempat ada pengetahuan agama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Apriliana. Nomor NPM saya 235001074. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengetahuan ilmu. Apa sih pengetahuan ilmu itu? Ilmu adalah terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini juga dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti, menggunakan berbagai metode. Kemudian, ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu juga dapat diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi, pemikiran logika diutamakan, netral dalam arti tidak berpengaruh oleh sesuatu yang bersifat kedirian, karena dimulai dengan fakta. Mungkin sekian materi yang saya dapat jelaskan tentang apa itu pengetahuan ilmu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
dilanjutkan dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusan yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Maksudnya adalah dalam agama, pengetahuan yang diyakini oleh pemeluknya diperoleh langsung dari Tuhan melalui nabi atau rasul yang diutus. Nah, untuk pengetahuan agama ini dianggap mutlak dan harus diyakini oleh para pemeluknya tanpa keraguan. Contoh, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yaitu adalah yang terdapat dalam kitab suci agama. Misal, dalam agama Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, pengetahuan agama itu seperti ajaran-ajaran yang mengenai peraturan hidup, hukum-hukum moral, dan tuntunan dalam beribadah yang bersifat mutlak dan diyakini secara wajib oleh umat Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pati Ihsani dengan NPM 235001069. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, berobjek berarti memiliki sasaran atau objek material dan titik perhatian tertentu atau objek formal. Yang kedua, bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Yang ketiga yaitu bersistem atau bersifat sistematis, bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan. Yang terakhir, yang keempat, bersifat universal atau dapat dikatakan bersifat objektif dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan atau bukti yang dapat diterima oleh akal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Maulana Ibrahim dengan NPM 235001052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek. Contohnya, pada zaman pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Selanjutnya, zaman Yunani kuno, penemuan-penemuan yang dianggap dibuat oleh bangsa Yunani kuno meliputi gir, sekrup, kincir putar, persekrum, teknik pemasangan perunggu, jam air, organ air, katapul, torsi, penggunaan uap untuk mengoperasikan beberapa mesin dan meriam. Kemudian zaman abad pertengahan, perkembangan teknologi pada abad pertengahan Eropa banyak dikaitkan dengan kepentingan militer seperti jirah lempeng, busur silang, dan meriam. Kemudian zaman Renaissance, seperti temuan Nicolaus Copernicus bahwa bumi itu bulat, penemuan teknologi kompas, dan lain-lain. Pada zaman modern, contohnya pengetahuan pun berkembang pesat kembali, mulai dari Leonardo Pisa yang meneruskan penelitian mengenai ilmu aljabar hingga perkembangan pengetahuan akan tata surya. Kemudian pada zaman kontemporer akan sebut saja operation system, perangkat pintar, Internet of Things, AI atau Artificial Intelligence, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Topina Putri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka kita secara sadar mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam hal menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa di situ dapat mengakibatkan
mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang ke-1 ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan diciptakan. Dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Pengolahannya harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah mendasari bahwa pengembangan iptek itu bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang kelima, ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najar Muhammad Rafi dengan nomor akhir NPM 067. Saya di sini akan melanjutkan membahas mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Nah, di poin pertama ini ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Nah, kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Nah, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio di 2004 mengatakan paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Itu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian. Yang kedua,
perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang terakhir adalah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Nah, selanjutnya menurut Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Selanjutnya, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, ada pembangunan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Kita beralih ke poin berikutnya, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Nah, alasan diperlukannya kedudukan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan ini diantaranya adalah sebagai identitas kebangsaan, moral dan etika, dan keselarasan sosial. Poin yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Nah, dari tantangan terhadap Pancasila ini sebagai pengembangan iptek di Indonesia ada beberapa hal atau beberapa yang diantaranya yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibanding dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Selanjutnya ada konsumerisme, ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang berpotensi pada 3 ciri, yaitu yang pertama workability atau keberhasilan, yang kedua ada satisfaction atau kepuasan, dan yang ketiga ada result atau hasil. Ini semua mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kenalkan, saya Vika Sopa Aulia. Di sini saya akan membahas tentang alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dan pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana.
Yang terakhir, ada gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar landasan pengembangan iptek. Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini bukan berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan suatu nilai nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam inovasi teknologi canggih. Kemudian di sini ada beberapa dimensi dari sebuah ideologi, yaitu dimensi realitas, yang dimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau bangsanya. Terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kemudian dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar di ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam mempraktekkan kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Perkembangan iptek dan masyarakat modern adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan tujuan yang efektif. Nilai-nilai Pancasila sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Ahnaf Syokani dengan NPM 235001046 dari Agroteknologi kelas B Pendidikan Pancasila. Ya, di sini saya akan sedikit menyimpulkan jadi apa itu yang disebut ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman. Dengan dari 3 kategori, ada hipotesis, teori, dan dalil hukum. Masing-masing di sana tadi sudah dijelaskan. Nah, pengetahuan atau kepercayaan yang benar. Jadi pengetahuan ini di sini ada 3, ada pengetahuan ilmu, pengetahuan agama, dan pengetahuan dari filsafat. Nah, selanjutnya syarat-syarat pengetahuan ilmiah yaitu tadi ada 4, harus memiliki objek tertentu, sifatnya umum, harus bersifat sistem, dan memiliki metode tertentu dan perkembangan. Secara perkembangan zaman, ilmu ini berproses dari zaman pra-Yunani kuno. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya, yaitu dari zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno, dari zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer hingga saat ini. Nah, saat ini juga ilmu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan untuk teknologi-teknologi di zaman sekarang yang makin berkembang. Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu adalah salah satunya nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kerakyatan sebagai pengembangan ilmu, dan nilai keadilan sebagai pengembangan ilmu. Yang penting intinya dari Pancasila ini kita dapat mengembangkan ilmu kita dengan berasaskan Pancasila. Lalu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek ini tadi sudah dijelaskan, yaitu diperlukannya Pancasila. Nah, jadi sebenarnya Pancasila dengan ilmu pengetahuan ini ada keterkaitannya. Ada.
korelasinya, ada hubungannya. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus mengetahui yakni pentingnya Pancasila untuk ilmu pengetahuan, untuk pegangan kita sebagai mahasiswa lah, pencari ilmu. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Dari kelompok kami pamit dan mohon maaf atas ketelatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.